Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akhir pekan kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Malika dan juga Caca Anissa. Pemirsa, dari sisi dialog politik pemirsa, tentunya 2 bulan jelang Pilkada Jakarta masih ada kemungkinan dinamika dan juga peta politik yang mungkin berubah. Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Pramono Anung yang mengatakan bahwa jika terpilih, pihaknya akan mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini merupakan strategi politik yang dilakukan? Dan yakinkah pasangan ini akan memenangkan Pilkada Jakarta jika betul mendapatkan restu dari Prabowo Subianto? Lalu bagaimana juga respon dari pasangan RK Suswono yang notabene pemirsa didukung oleh Kim Plus? Selengkapnya akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Caca? Iya, benar sekali Agita dan juga pemirsa. Selain itu informasi mengenai upaya pembebasan Kapten Philips Martens yang merupakan pilot pesawat Susi Air yang telah berhasil diselamatkan lewat pendekatan lunak atau soft approach oleh tim yang dipimpin oleh TNI dan juga Polri. Ini juga menarik untuk kita bahas, yang mana Kapten Philips akan diberangkatkan ke Jakarta dan tiba di Jakarta pukul 8 malam hari ini. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya menyepakati mendukung penuh pemerintahan baru Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi dan SBY kemudian melakukan pembicaraan 4 mata. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan dirinya menerima amanah sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY berpamitan kepada Jokowi untuk berangkat ke New York, Amerika Serikat. Jokowi dan SBY juga membahas soal politik, diantaranya kesepakatan untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan terakhir Jokowi dan SBY sebelumnya dilakukan pada Oktober 2023 di Istana Bogor. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Ya. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila. Dalam pertemuan hari Jumat, keduanya membahas kemitraan strategis untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan Asia Tenggara dengan mengunjungi Filipina dan bertemu Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pertemuan berlangsung di Istana Malacanang, Manila. Menhan Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Marcos Jr. atas upaya pertemuan dan sambutan yang hangat. Thank you for visiting me at short notice, and perhaps it's the Asian way or custom before we enter into a new position. We call on our friends and to reconfirm my commitments to strengthen the close relationship that we have. Menhan Prabowo menyampaikan Filipina sebagai mitra strategis Indonesia khususnya di bidang pertahanan.
Sementara Presiden Filipina Marcos Junior menyatakan Filipina dan Indonesia memiliki ikatan persahabatan yang makin kuat. Pemirsa, pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih membuat penasaran. Kapankah pertemuan dua tokoh nasional tersebut berlangsung? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan adanya pertemuan Megawati dan Prabowo. Pertemuan tersebut dilakukan untuk tetap menjalin silaturahmi serta bersinergi dalam membangun bangsa dan negara pada kepemimpinan selanjutnya. Namun Ahmad Muzani tidak menyebutkan tanggal yang pasti pertemuan Megawati dan Prabowo. Lagi dicocok-cocokkan. Masih. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri silaturahmi dan konsolidasi Partai Hanura hari ini. Kedatangan Pramono dan Rano disambut oleh para petinggi Partai Hanura, termasuk Ketua Umum DPP Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Dalam acara ini, Partai Hanura mendeklarasikan dukungannya kepada Pramono Rano di Pilkada 2024. Pramono pun mengucapkan terima kasih kepada Hanura yang memberikan dukungan kepadanya dan juga Rano. Pramono menyatakan dukungan Partai Hanura menjadi modal besar untuk dirinya dan Rano untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Rano juga mendapatkan dukungan dari ratusan orang yang mengaku merupakan relawan Anies Baswedan atau yang disebut relawan Abah. Rano Karno mengaku senang telah mendapatkan dukungan tersebut. Rano menilai dukungan itu menunjukkan masyarakat saat ini aktif mengikuti perkembangan politik, khususnya di Jakarta. Karena kebetulan pada waktu saya jadi gubernur Banten, Pak SBY itu berkunjung Pemirsa, Ridwan Kamil menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang merupakan undangan dari PW Muslimat NU di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kedatangan Ridwan Kamil mendapat sambutan hangat dari warga yang menghadiri acara Maulid Nabi tersebut. Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil menjelaskan bahwa kakeknya merupakan ulama besar NU. Bela negara dan juga jaga agama merupakan pesan yang disampaikan. Ridwan Kamil berjanji terus menjalankan pesan tersebut, sementara itu bakal calon gubernur Jakarta Suswono berolahraga pagi di kawasan Tebet. Ya pemirsa, selain kegiatan RK, Suswono ini melakukan olahraga ditemani cucunya yang berolahraga di taman. Dalam kesempatan ini Suswono terlihat menyapa warga yang tengah berjalan santai di taman. Ibu sering ke sini? Iya. Saya bawa rombongan Cipinang ya? Naik apa ke sini? Naik odong-odong. Yang murah, Pak. Oh iya, saya silat. Calon Gubernur Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun mendapat dukungan dari warga Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk maju dalam Pilkada 2024. Calon Gubernur Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun ini mendapatkan dukungan dari warga Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk maju di Pilkada. Acara ini digelar di salah satu rumah warga Kompleks Bukit Gading Villa, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pak, sedikit Pak, terkait kedatangannya Pak. Ya, berarti undangan yang ada adalah sosialisasi supaya para relawan mengenal dan memahami program. Ya, sesaat lagi pemirsa, pelaku penganiayaan kekerasan pada mata seorang pria bernama Faisal Nasution secara sadis akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polsek Gunung Putri Jumat malam. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, akan kembali usai jeda. Pemirsa, pelaku penganiayaan kekerasan kepada mata seorang pria bernama Faisal Nasution secara sadis akhirnya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Polsek Gunung Putri pada Jumat malam. OM, pelaku penganiayaan sadis terhadap Faisal Nasution, menyerahkan diri sekitar pukul 23.30 WIB ke Polsek Gunung Putri diantar oleh orang tuanya.
Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang kekerasan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 hingga 9 tahun penjara. Saat ini OM tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik di Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di situ kan kita menghadiri acara festival. Keluarga korban perampokan sadis dan menewaskan kepala keluarga di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, meminta agar pelaku segera ditangkap. Saat ini pelaku perampokan disertai kekerasan di Desa Cimayang yang masih terus diburu aparat kepolisian. Sementara pihak keluarga korban berharap agar pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Saat ini korban selamat dari peristiwa perampokan sadis Desa Cimayang, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Lewiliang, Bogor. Informasi yang diperoleh bahwa korban paling parah sudah mulai sadarkan diri. Polisi telah mengantongi identitas pelaku penculikan anak perempuan di kota Cilegon yang mayatnya ditemukan di tepi pantai di Lebak, Banten. Jasad bocah perempuan yang ditemukan di sekitar pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, dipastikan adalah APH, anak yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Satreskrim Polres Cilegon telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dan tengah memburu terduga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap APH. Menurut polisi, korban dinyatakan meninggal 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Sebelum korban hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima kredit dari ibu korban. Usai tersangka kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan ditangkap, Polres Padang Pariaman terus melakukan pengembangan dengan melakukan pengecekan barang bukti, TKP pembunuhan, dan TKP penangkapan pelaku. Drama persembunyian tersangka Indra, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan terkuak. Pelaku berhasil ditangkap di plafon rumah pada Kamis siang lalu. Hingga kini Polres Padang Pariaman melakukan pengembangan terhadap kasus ini bersama dengan Inafis Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sumatera Barat. Polres Padang Pariaman kembali lakukan pengecekan barang bukti TKP pembunuhan dan TKP penangkapan pelaku. Polisi hingga kini sudah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Temuan-temuan baru yang didapatkan dari olah TKP akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa. Pemirsa, sejumlah kasus pembunuhan tragis kian merajalela yang diawali dengan tindakan pemerkosaan seperti kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan. Ya, apa yang memicu pelaku bertindak nekat? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerkosa dan pembunuh sadis yang menghilangkan nyawa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditemukan polisi bersama warga.
Indra Septriaman yang berusia 26 tahun itu diketahui bersembunyi di atap rumah warga. Jangan kaki banyak tuh. Setelah lebih dari 10 hari kabur dan berkali-kali lolos dari penggerebekan, pembunuh bejat ini akhirnya harus merasakan amukan warga yang tak kuasa menahan emosi. Indra Septriaman, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan ini ternyata seorang residivis dan pernah terlibat kasus narkoba, juga kasus pemerkosaan. Indra kok memang dari keteknya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil lah tinggal orang tuanya. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, nggak banyak cerita. Cumanya penurui, kecewa dituruiannya. Kok apa nak suruh aja lakunya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua tuh memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya. Iya, itu tidak ada yang ngontrol. Dalam banyak kasus, pembunuhan sadis yang disertai tindakan bejat seringkali berkaitan dengan kelainan seksual atau parafilia. Parafilia atau kelainan seksual adalah rangsangan seksual abnormal yang ditandai dengan fantasi seksual yang intens dan muncul secara terus-menerus. Rangsangan tersebut dapat melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tak biasa. Pengidap parafilia juga cenderung menyembunyikan kelainan seksual yang dimiliki. Pedofilia adalah salah satu jenis kelainan seksual ini. Istighfar Pak, wis tuwek barang ya. Gunung ngono lho Pak. Nek akeh ning gunung Pak gari milih. Pedofilia ditandai dengan munculnya gairah seksual ketika melihat anak-anak, umumnya yang berusia di bawah 13 tahun. Seseorang bisa dikategorikan menderita kelainan seksual pedofilia jika berusia minimal 16 tahun atau berusia minimal 5 tahun lebih tua dari korbannya. Pada titik tertentu, kelainan seksual ini dapat memicu gangguan perilaku yang dapat menghasilkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau bahkan pembunuhan sadis. Fenomena pembunuhan sadis yang disertai tindakan cabul dengan korban yang berusia anak di bawah umur juga sering kali terjadi. Mirisnya, sebagian pelaku kejahatan keji tersebut ternyata juga masih berusia anak-anak. Seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sadisnya lagi, pelaku yang masih berusia remaja tersebut dengan bangga menceritakan kepada temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Perbuatan keji itu dilakukan setelah menonton film-film porno dari internet. Kelainan seksual atau parafilia dapat berubah menjadi gangguan perilaku akut yang memicu terjadinya tindakan kriminal sadis. Faktor keluarga dan pengaruh minuman beralkohol serta narkoba juga terbukti menjadi pendorong munculnya kelainan seksual. Kelainan seksual dapat ditangani dengan cara berkonsultasi ke dokter kejiwaan atau psikiater. Seringkali para pasien dengan kelainan seksual ini diberi obat dengan kandungan anti-androgen yang berfungsi menurunkan dan mengontrol libido atau birahi yang berlebihan. Dalam banyak kasus, zat anti-androgen juga digunakan untuk kebiri kimia, salah satu jenis hukuman bagi pemerkosa dan pembunuh bejat. Kelainan seksual atau parafilia dan gangguan perilaku seksual serta tindak kriminal yang terkait dengannya ternyata tak hanya menyasar para korban di dunia nyata, tapi juga marak terjadi di dunia maya. Pelakunya juga tak hanya lelaki saja. Wanita juga bisa mengidap kelainan seksual dan mengalami gangguan perilaku seksual. Siskae adalah salah satunya. Ia pernah ditangkap polisi karena merekam dan mempertontonkan auratnya di media internet.
Adegan tak senonoh itu bahkan ia rekam di keramaian tempat umum. Kabur ya? Sampai ke Jogja tuh mau kabur. Kabur ya? Sebelum di Jogja kemana aja? Gimana? Sempat pindah-pindah Mbak Sika? Sempat kemana aja selain di Jogja? Perilaku semacam ini termasuk dalam kelainan seksual jenis ekshibionis yang gemar mempertontonkan auratnya pada publik. Belum lama ini ia kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam produksi film porno. Industri film porno yang ilegal di Indonesia ini seringkali juga menyasar anak-anak sebagai korban. Polisi bahkan telah menangkap para pelaku yang terlibat dalam industri ilegal ini. Kominfo juga telah memblokir akses ke jutaan situs-situs porno. Namun, fenomena ini masih saja terus berlangsung. Setelah dilakukan pemeriksaan sejak tadi malam terhadap tersangka saudari FCN alias S, kemudian penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S. Untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan terhadap saudari S. Sampai dengan saat ini, penyidik masih terus bekerja dalam tahap penyidikan ini, melengkapi fakta dan melengkapi berkas. Karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Sebagaimana diatur di pasal 8, junto pasal 34, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sebagian orang bahkan menggunakan rekaman seksual untuk memeras dan mengancam para korbannya. Istilahnya revenge porn. Korban dan pelakunya juga seringkali adalah pejabat publik, kalangan artis, atau bahkan pemuka agama. Eksploitasi seksual semacam itu seringkali muncul akibat kelainan seksual atau parafilia. Dan apabila tidak segera ditangani, pada titik tertentu dapat memunculkan gangguan perilaku seksual yang bisa memicu tindakan kriminal berulang, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan sadis. Pemirsa, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan dibawakan rekan saya Agita Malika. Ada apa, Agita? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan bahas bagaimana pernyataan mengejutkan dari Pramono Anung yang mengatakan dirinya akan mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto jika terpilih di Pilkada Jakarta. Apakah ini merupakan strategi politik untuk mendapatkan restu dari Prabowo? Sesaat lagi pemirsa. Dua bulan menjelang Pilkada Jakarta 2024, dinamika dan peta politik masih mungkin berubah. Meski bukan diusung dari Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, bakal Cagup Jakarta Pramono Anung memastikan dia dan Rano Karno akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024. Pramono mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran. Pernyataan Pramono mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024 patut dicermati. Pasalnya, di Pilgub Jakarta 2024, Partai Koalisi Pendukung Prabowo Gibran mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan, RK Suswono mendapatkan dukungan sejumlah partai pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Lantas, yang menjadi pertanyaan,
apakah pasangan Pramono Rano Karno yakin akan memenangkan Pilkada Jakarta dan mendapat restu dari Prabowo karena berkomitmen mendukung pemerintahan baru Prabowo Gibran? Lalu bagaimana tanggapan pasangan RK Suswono soal langkah politik pasangan Pramono Rano tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita memulai dialog pemirsa, kita simak dulu pernyataan terbaru dari Pramono Anung berikut ini. Jadi dalam sistem demokrasi kita, yang namanya Pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan juga Pilpres, itu sebenarnya satu tarikan nafas. Karena apa? Pemerintahan siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden, wakil presiden, yang sekarang menjadi terpilih adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, kabupaten, dimanapun harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu. Dan saya meyakini saya mempunyai komunikasi yang baik kepada Mas Prabowo maupun juga Mas Gibran, dan saya yakin Bang Do juga yang sama. Kami kalau terpilih mendapatkan amanah pasti bisa berkomunikasi baik dan bisa menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada ruang untuk didebatkan untuk itu. Karena memang tanggung jawab pemerintah provinsi, dia adalah menjalankan apa yang diputuskan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan undang-undang, selama itu menjadi kewenangan provinsi, maka provinsilah yang kemudian memutuskan untuk hal tersebut. Jadi kewenangan itu ada tahapan, adapun tingkatannya. Ya pemirsa, pernyataan mengejutkan dari Pramono Anung ini akan kita telah bersama dengan sejumlah narasumber yang tentunya sudah hadir di studio maupun secara virtual. Sudah ada Bas Ciko Hakim yang merupakan jubir PDIP yang tentunya akan bisa memberikan penjelasan. Selamat malam Mas Ciko. Malam. Ya, dan selanjutnya juga ada Bang Dev Laksono yang merupakan politisi Golkar. Bang Dev, selamat malam. Selamat malam, gimana kabarnya? Bang Ciko, Bang Adi, Mbak Gita. Kabar baik, Bang. Sehat selalu. Dan juga di studio sudah ada pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar? Baik, Gita, selamat malam. Oke, langsung saja saya tanyakan ke Mas Ciko, ini apa maksud pernyataan dari Pak Pramono? Sepertinya optimistiskah akan didukung, mendapatkan restu dari Pak Prabowo? Apa latar belakangnya pernyataan ini? Saya enggak, dari tadi saya menunggu, kebetulan saya tidak berada di lokasi ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Pram sehingga menjadi topik pembicaraan di TV One hari ini. Ternyata apa yang disampaikan normatif, dan apapun yang dia sampaikan kalau kita runut dari awal sampai akhir, itu adalah hal yang sifatnya konstitusional atau terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang, di mana pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan ini nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dilawat, tidak bisa kita menjadi oposisi dari pemerintah pusat, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Jadi ini hal yang sangat normatif bahwa beliau mengatakan tadi bahwa harus mendukung kebijakan-kebijakan pusat, dan memang itu sudah tertuang di undang-undang kita. Dan kalau tidak mengikuti bisa juga diberhentikan, dan ini suatu hal yang biasa dan memang menjadi sistem di dalam demokrasi kita, dalam aturan-aturan kita. Tapi juga ada terkait dengan otonomi daerah, terkait dengan kewenangan daerah. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Tadi juga beliau menyampaikan secara komprehensif kok bahwa memang ada hal-hal yang memang menjadi kewenangan daerah karena ada otonomi. Itu akan dikelola oleh daerah. Tapi kalau kita bicara proyek nasional misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan transportasi, tentunya pemerintah daerah harus terus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi yang dia sampaikan sangat normatif, tidak ada hubungannya dengan restu atau tidak. Saya meyakini siapapun yang maju menjadi gubernur dan wakil gubernur, tidak ada yang berkampanye mengatakan saya akan melawan pemerintah pusat, nggak ada. Saya bisa jamin di 545 pilkada, kalau ditanya satu-satu, apakah ada yang akan melawan pemerintahan pusat? Nggak ada yang akan mengatakan itu, karena itu inkonstitusional dan melanggar konstitusi. Jadi itu ucapan yang normatif. Tapi kembali lagi, terkait dengan hubungan Mas Pram dengan Pak Prabowo, juga hubungan Mas Pram dengan semua presiden sebelumnya, begitu juga dengan semua gubernur sebelumnya, elit partai politik, sampai juga ke masyarakat bawah, kita tahu sangat cair. Mas Pram juga sosok yang disukai, sosok yang bisa bergaul dengan siapapun,
mampu menempatkan posisinya, dirinya dimanapun dia berada, sambil terus menjunjung tinggi bahwa beliau adalah kader partai PDI Perjuangan yang loyal. Nah, ini yang sangat sulit untuk dimiliki oleh banyak pihak, sehingga kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang dianggap kontroversial, padahal memang Mas Pram itu salah satu tugasnya juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sebagai komunikator untuk bisa menjadi penghubung dari partai dengan tokoh-tokoh elit lain. Mas Ciko, karena banyak juga yang beranggapan bahwa ini merupakan strategi langsung dari Pak Pramono untuk bisa mendapatkan restu dari Pak Prabowo. Apalagi tadi dinyatakan oleh Pak Pramono bahwa komunikasinya baik sekali dengan Pak Prabowo. Apalagi tadi Mas Ciko sempat mengatakan bahwa Pak Pramono ini adalah juru komunikasi dari Bu Mega langsung. Iya, terus apa salahnya? Saya nggak menemukan ada hal yang salah untuk mendapatkan restu dari Pak Prabowo atau restu dari siapapun itu, dari tokoh elit. Misalnya Mas Pram pagi tadi dan Bang Dul berkunjung ke rumah Pak SBY. Apakah itu juga bagian dari mendapatkan restu? Tapi ternyata memang tidak, karena pembicaraannya adalah terkait dengan bagaimana menanyakan kabar dan sowan antara tokoh-tokoh muda untuk bertemu yang tokoh yang lebih tua, ya kan, menyampaikan bahwa akan maju di pilkada ini, semoga diberikan restu dalam tanda kutip ya. Restu ini kan tidak harus selalu diterjemahkan sebagai dukungan, karena tentu partai-partai politik seperti Gerindra, partai Pak Prabowo, partai Demokrat sudah berada di barisan pendukung Kang Emil yang tentunya kita hargai gitu. Jadi ini sesuatu hal yang biasa, tidak harus terlalu dibesar-besarkan, tapi memang semua pemimpin, semua sosok tokoh politik itu punya style atau gayanya masing-masing, dan stylenya Mas Pram adalah style merangkul, gaya yang adem, dan juga ingin diterjemahkan menjadi suatu gambaran bagaimana kampanye Pilkada DKI Jakarta ini akan dilakukan adalah dengan kampanye damai dan merangkul masyarakat maupun juga elit-elit walaupun yang berseberangan dalam pilihan-pilihan politik. Oke, Mas Adi, kalau Mas Ciko ini sepertinya masih malu-malu atau tidak tahu ya, memang mungkin seperti itu juga pernyataan atau sikap dari PDIP, tapi bagaimana menangkap apakah ini ada sinyal-sinyal strategi politik yang dilakukan oleh Mas Pram sendiri? Ya, memang harus diakui dalam konteks strategi komunikasi politik ini yang disebut dengan strategi zero enemy sebenarnya. Jadi tak ada sekat-sekat politik yang sebenarnya ingin diciptakan dalam konteks pertarungan politik termasuk di Jakarta. Jadi sekalipun Pramono Anung itu adalah PDIP, partai yang kalah Pilpres yang selalu diasosiasikan berhadapan-hadapan dengan pemenang Pilpres, tapi dalam statement-statement politiknya Prabowo ingin menegaskan sebagai sosok yang bisa welcome dan bisa diterima oleh semua kalangan. Maka tak mengherankan orang yang selama ini diasosiasikan berseberangan dengan PDIP dengan Pramono itu kan selalu ingin diajak berkomunikasi. Satu persatu tokoh itu diajak diskusi, dimintai pendapatnya, tentu dengan harapan bahwa tokoh-tokoh penting ini kan banyak pengikutnya. Tokoh-tokoh penting ini adalah orang yang punya fans club di berbagai tempat. Ya tentu berharap betul ketika menyampaikan bahwa kalau jadi gubernur akan melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Prabowo. Harapannya pemilih Prabowo di Jakarta itu juga bisa memilih Pramono Anung. Nah, tinggal diuji apakah strategi politik semacam ini efektif ataupun tidak kita. Itu satu ya. Nah, yang kedua, saya kira strategi politik semacam ini bukan hanya dilakukan oleh Pramono, tapi RK juga melakukan hal yang sepertinya serupa. Bahkan jauh-jauh hari misalnya RK itu ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Satu pesan politik yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa RK dengan Anies Baswedan itu nggak ada persoalan apapun. Jadi para pemilih Anies itu jangan lagi membenci RK, memusuhi RK sebagai sosok yang mungkin ya satu kubu dengan pihak yang selama ini dinilai untuk menghalangi Anies Baswedan maju dalam Jakarta. Ini yang saya kira memang karena dalam strategi komunikasi politik kecenderungan membuat tembok tebal ya, konfrontasi secara terbuka, agresif menyerang pihak yang lain, ini adalah strategi komunikasi politik yang tidak terlampau disukai termasuk di Jakarta. Makanya semua calon di Jakarta itu saya lihat kecenderungannya bermanis-manis ria dengan semua orang. Tapi kalau Mas Adi mengatakan strategi zero enemy ya, kalau kita lihat fenomena di Jakarta ini kan unik Mas. Beberapa gubernur yang terpilih seperti Pak Anies, itu kan sebenarnya antitesa dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi. Sebelumnya juga misalnya
SBY, ini juga kita ketahui Pak Fauzi Bowo tidak terpilih, kemudian Jokowi dan Ahok lah yang terpilih sebagai antitesa dari pemerintahan Pak SBY. Apakah sebenarnya kalau untuk di Jakarta ini cenderung berbeda bahwa gubernur yang terpilih justru antitesa dari pemerintah pusat ini, Mas? Saya kira tidak sejauh itu ya, karena dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, one man one vote, one man one value, saya kira satu orang itu menjadi penting sebagai bentuk dukungan politik. Jadi di antara sekian banyak pendukung Prabowo Subianto, tentu diharapkan oleh Pramono dan Rano itu ada satu di antara mereka yang mendukung mereka nanti datang ke TPS dan mencoblos. Begitupun dengan RK. Kenapa misalnya menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Anies Baswedan? Tentu ada harapannya di antara sekian banyak pendukung Anies Baswedan, satu di antara pendukung Anies itu ke TPS dan memilih Ridwan Kamil, karena secara simbol politik RK menegaskan tak ada jarak apapun yang kemudian bisa diciptakan dalam konteks Pilkada Jakarta dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu bagi saya melihat satu persatu manuver dan agresivitas politik yang mereka lakukan, kunjungannya itu tentu sebagai harapan pemilih-pemilih yang di bawah yang saya rasa tidak terlampau ideologis, itu pastinya diharapkan menjadi bagian dari basis konstituen yang akan mereka garap. Bahwa tembok-tembok tebal yang selama ini seakan-akan berseberangan itu secara perlahan ingin dikikis. Oleh karena itu Pramono, PDIP akan masuk ke semua kalangan, bukan hanya kepada Prabowo, ke Jokowi juga akan dilakukan kan oleh Pram. Katanya setelah tak lagi jadi presiden akan berkunjung. Ini kan adalah bagian dari marketing politik. Pesannya sederhana, hai pemilih Jokowi, Pram itu nggak ada persoalan dengan Pak Jokowi. Saya langsung tanyakan ke Bang Dev Laksono, ini politik merangkul yang dikatakan oleh Mas Adi Praetno ini dilakukan sepertinya oleh Mas Pram. Artinya mencoba untuk merangkul juga dari pihak Pak Prabowo Subianto. Ini dari RK Suswono sendiri, dari Golkar sendiri bagaimana melihatnya? Jangan-jangan merasa tersaingi, merasa terancam? Kenapa mesti merasa terancam? Kenapa mesti merasa tersandera? Kan partainya Pak Prabowo salah satu pendukung daripada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Pak Suswono dari PKS, Pak Ridwan Kamil dari Golkar maju tiket dengan kurang lebih 15 partai politik. Tadi sore barusan aja sebelum acara ini saya menghadiri deklarasinya di kebetulan kita buat di Golkar DKI, dan juga ketua pemenangannya kan Pak Riza Patria dari Gerindra. Jadi secara struktural, secara personel semuanya itu ada di belakang pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada DKI ini. Dan juga komunikasi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh Bamus, tokoh-tokoh Betawi, mantan-mantan gubernur sebelumnya, dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi ya kita sih tetap confident, tetap yakin bahwa kita bisa melaju hingga merenggut kemenangan yang dahsyat di pilkada ini. Kenapa? Karena memang kita didasari dari sebuah sistem yang sangat kuat. Kita juga berawal dari suatu hal yang baik, dan juga kita itu memiliki niatan yang tulus untuk melayani masyarakat Jakarta, dan juga yang secara otomatis akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Jadi diawali dari situ saja, dan terus kita yakin ke depannya juga merenggut kemenangan itu adalah kemenangan bangsa Indonesia yang benar-benar bisa menjelmakan semua konsep-konsep dan juga pemikiran dari pemerintahan Prabowo Gibran di daerah khusus Jakarta nanti. Oke, tapi apakah akan ada kekhawatiran mungkin Mas bahwa ketika sikap dari Pak Pram ini seakan ingin merangkul dari ceruk pemilih yang sama, kolam yang sama juga dengan para pendukung dari RK Suswono, ini kan juga menjadi strategi politik yang harus diantisipasi sebenarnya. Jadi gini, namanya juga dalam sebuah pertandingan ya. Namanya dalam sebuah pemilihan demokrasi, kita akan melakukan berbagai macam strategi untuk mencari simpati, mendulang dukungan, dan mengoptimalkan semua ruang kita miliki agar menghasilkan suara yang maksimal. Nah, itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, sekarang itu tandingan-tandingannya itu ya
harus kita buat juga dari internal kita untuk memperkuat basis-basis kita, untuk memperkuat jaringan kita agar masyarakat secara umum, masyarakat DKI, seluruh pemilih DKI itu benar-benar datang ke TPS pada hari pemilihan untuk mencoblos yang ada Monasnya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kembali ke Mas Ciko jika tadi kita sudah dengar pernyataan dari Pak Pram yang siap untuk mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto. Tapi menarik juga bahwa Pak Pramono ini juga bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Pram ini? Mas Ciko boleh dijawab usai jeda sesaat lagi, pemirsa kami kembali. Ya, saya langsung mau tanyakan ke Mas Ciko karena ternyata selain pernyataan dari Pak Pramono yang akan mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto, hari ini juga ternyata Pak Pramono ini bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Apa ini sebenarnya maksud dari pertemuan ini, Mas? Apakah meminta dukungan juga kah? Gini, ini yang membedakan Mas Pram dengan, mohon maaf ya, Kang Emil atau mereka. Ini sudah 25 tahun menjabat sebagai pejabat, 4 kali anggota DPR, pernah jadi sekretaris presiden, pernah jadi zaman Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian 10 tahun menjadi menteri sekretaris kabinet. Jadi perkenalan antara Mas Pram dengan Pak SBY, dengan Pak Prabowo, dengan tokoh-tokoh partai lain, ketua umum partai lain yang mungkin nanti saya akan diundang lagi, akan banyak lagi pertemuan-pertemuan yang mengejutkan bagi halayak, tapi justru bukan hal yang aneh bagi seorang Pramono Anung. Seperti Mas Pram juga bertemu dengan Pak Yusuf Kalla beberapa waktu lalu, dan juga Mas Pram juga yang menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan para gubernur-gubernur pendahulu yang sebelum ini pernah menjabat sebagai gubernur. Jadi memang itulah seorang Pramono Anung, tokoh politik senior yang mengenal semua orang dan dikenal semua orang di kalangan elit politik, yang memang hubungannya bukan sekedar kenal, hubungannya baik, hubungannya personal dan juga hangat, sehingga beliau juga merasa perlu menyambangi tokoh-tokoh tersebut. Bukan wejangan, hal-hal juga terkait misalnya restu dalam tanda kutip ya, dalam bentuk doa mungkin ya kan, restu agar pilkada ini dalam musim kampanyenya tidak terjadi polarisasi atau juga tidak terjadi bentrok antar para pendukung, karena kita memiliki pengalaman yang buruk di 2017, dan ini juga yang sebenarnya ingin dikedepankan oleh Mas Pram. Kalau kemudian tadi disampaikan apakah ingin mengambil ceruk pemilih, ya ceruk pemilih ini kan luas ya kan, tentunya kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam gagasan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, dan inilah mungkin kalau ini dianggap salah satu caranya, bisa jadi kita punya harapan mungkin masyarakat juga bisa melihat bahwa oh ini tokoh yang memang dekat dengan semua pihak, sehingga nanti juga pembangunan Jakarta bisa begitu lancar. Karena hubungan pusat dan daerah tadi, kalau kita bicara terkait dengan Mas Pram dan Pak Prabowo misalnya, tentunya harus baik. Hubungan pusat dan daerah yang buruk akan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan rakyat dan warganya. Oke, Bang Dev, ini jika melihat dari pertemuan Pak Pramono dan juga Pak SBY, apalagi Mas Ciko tadi mengatakan bahwa memang jika dibandingkan RK begitu ya, Pak Pramono ini jauh mungkin bisa dengan track recordnya lebih banyak bisa merangkul semua pihak, tokoh-tokoh semua pihak, dan jangan-jangan jika ini bisa dijadikan strategi, bisa juga untuk merangkul atau meraup ceruk-ceruk pemilih dari Prabowo Subianto juga. Ya tentu itu menjadi pertimbangan untuk melakukan strategi ke depannya. Ya Pak Pramono kan juga bukan anak kemarin sore, beliau tuh pernah menjadi pimpinan DPR, pernah di kabinet 2 periode, di parlemen sudah berapa periode, namanya juga sudah dikenal di Santero Nusantara, dan juga memiliki jaringan yang luas baik domestik ataupun juga global. Nah, tapi kita kan berbicara tentang bagaimana menjalankan roda pemerintahan daerah. Kita berbicara bagaimana membangun Jakarta, meneruskan, melanjutkan, menyempurnakan pembangunan yang berkelanjutan secara masif, dan waktu kerjanya ini kan hanya 5 tahun bagi Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil kan hanya bisa 1 kali lagi menjadi gubernur. Nah, jadi dengan
kemampuan dan pengalaman yang Pak Ridwan Kamil miliki memimpin Kota Bandung, memimpin Provinsi Jawa Barat, terus juga pengalamannya pernah menjadi saat ini bahkan masih menjadi kurator bagi IKN. Terus juga beliau itu, saya pun juga baru tahu bahwa beliau itu pernah beberapa kali menjadi penasihat dari sejumlah gubernur Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Nah, jadi pengalaman dan juga exposure yang Pak Ridwan Kamil miliki itu yang kami yakini bahwa dia lebih cocok untuk memimpin Jakarta. Dan kita juga berbicara program-program secara mikro, ya program-program yang mengenal langsung ke dalam pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan masyarakat DKJ ya nantinya. Nah, ini yang kita kita sampaikan kepada masyarakat, dan yang alhamdulillah setelah berlangsung sosialisasi selama beberapa minggu terakhir ini, terus juga kita kan rutin melakukan survei secara berkala dan hasilnya selalu positif kepada masyarakat. Nah, jadi ya kita komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh senior itu adalah hal yang baik. Akan tapi kan pemilihnya itu ada di tingkat bawah, ada pemilihnya itu kan ada di masyarakat luas. Itu yang harus lebih utama kita raih, ya, kita dekatkan dan kita jelaskan bahwa konsep-konsep ke depan ini adalah konsep yang masyarakat butuhkan untuk memastikan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara lengkap itu benar-benar berjalan di bawah kepemimpinan Ridho nantinya. Oke. Gitu. Mas Adi, sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih bahwa politik untuk menyampiri tokoh-tokoh, figur-figur untuk merangkul terhadap pemilih Jakarta? Karena kan kembali lagi pada pemilihnya yang akan memilih, bukan politik merangkul-rangkul ini. Ya, saya kira memang secara prinsip strategi komunikasi politik itu kan banyak ya. Ada yang ke media, ada yang ke tokoh-tokoh kunci. Jadi kalau ada statement-statement calon itu misalnya ingin bertemu dengan calon atau bertemu dengan calon, ini kan sebagai upaya untuk bagaimana mendapatkan dukungan ya dari para pendukung sang calon dan tokoh yang ditemui itu, Agita, itu prinsip. Meski harus kita akui ya, orang-orang yang misalnya ditemui oleh Pak Pramono adalah orang yang selama ini berseberangan, itu kan tidak mungkin akan pasang badan untuk berkampanye. Seperti Prabowo dan SBY tidak mungkin menginstruksikan mendukung Pak Pram. Tapi ingat kan, jauh di sana para pemilih Prabowo Subianto, orang yang selama ini merasa dekat dengan SBY, pasti dalam banyak hal diharapkan juga bisa memberikan dukungan kepada Pram. Kan itu yang juga dimainkan oleh Pak RK, ingin bertemu dengan Anies, bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama ini dianggap berseberangan, punya jarak politik. Tentu ada harapannya, di antara tokoh itu, para pengikutnya 1, 2, dan 3, ada yang memilih Pak RK. Dalam konteks itulah saya kira semua strategi politik pasti akan dimainkan oleh semua paslon. Meski harus kita akui bahwa per hari ini strategi komunikasi politik yang paling mantap ya, yang paling masuk ke relung-relung hati pemilih di Jakarta adalah pertemuan langsung dengan masyarakat. Berdialog, berdiskusi, dan bertanya soal apa kesulitan yang mereka hadapi. Ada transaksi politik di situ, sampaikan bahwa kalau terpilih jadi gubernur, maka persoalan-persoalan prinsip yang terkait dengan Jakarta akan diselesaikan. Kemacetan, kebanjiran, akses terhadap kesehatan, pendidikan yang jauh lebih murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang saya kira juga sudah dilakukan oleh para calon ini. Tapi para calon ini juga masih merasa bahwa bertemu dengan elit-elit kunci, tokoh-tokoh penting itu juga penting sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang lebih luas. Upaya untuk mendapatkan dukungan terutama oleh dukungan atau restu dari Pak Prabowo Subianto ini, jika kita lihat RK Suswono dan juga Pramono Rano-Karno jika menggunakan strategi merangkul, siapa ini yang kira-kira akan lebih memungkinkan untuk menang? Ya, kalau bicara tentang menang nanti 20 November akan kelihatan. Tapi biasanya kalau kita membaca angka-angka statistik dan survei, misalnya kalau kita cek pemilih Prabowo Subianto, itu kemungkinan besarnya memang lebih banyak memberikan dukungan politik kepada RK dan Suswono. Atau pemilih Anies misalnya, lebih banyak memberikan dukungan ke siapa, itu akan lihat di data-data statistik yang muncul. Yang per hari ini, pemilih Anies itu tidak memberikan dukungan kepada siapapun ya, karena mereka sedang cukup labil ya dalam dukungan politiknya. Atau misalnya, pemilih Ganjar Pranowo di Jakarta pastinya lebih banyak memberikan dukungan politik kepada Pram dan Rano Karno. Dalam konteks itulah sebenarnya
Kenapa para calon ini ingin bertemu dengan tokoh-tokoh kunci, khususnya Prabowo Subianto? Karena Prabowo adalah seorang presiden yang nantinya akan dilantik. Secara definitif pengaruh, power, aura, dan magnetnya itu dinilai akan memberikan dampak secara signifikan. Makanya sosok seperti Pramono Anung sekalipun adalah orang yang selama ini bukan menjadi bagian dari koalisi pemenang di Pilpres, ingin mencoba untuk mengasosiasikan bagaimana ide dan gagasan-gagasan politik dari Prabowo itu akan dilanjutkan oleh Pramono Anung. RK juga melakukan hal yang serupa kok. Apa yang dilakukan oleh Anies sepanjang itu bagus akan dilanjutkan oleh RK. Ini kan sebenarnya bagian dari merangkul pemilih-pemilih Anies yang selama ini masih dianggap belum membuka hati kepada Pak RK kan. Itu yang saya sebut sebagai strategi komunikasi politik. Kalau gitu nanti saya jeda akan tanya lagi kepada Mas Ciko. Ketika melihat bahwa Prabowo Subianto ini dianggap sebagai tokoh kunci yang tentunya perlu sangat di-approach dan didekati begitu ya. Apakah ini juga salah satu strategi yang akan digunakan mengingat banyak sekali sudah santer terdengar Mas, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ini akan segera dilangsungkan. Apakah ini akan strategi pamungkas yang akan dilakukan oleh PDIP nantinya? Sesaat lagi bisa dijawab Mas Ciko, saya jeda. Ya, Mas Ciko, Pak Pramono jelas mengatakan bahwa pihaknya akan siap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika terpilih. Ini kita tahu juga santer terdengar sekali, Mas, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Apakah ini juga strategi pamungkas yang akan dilakukan mengingat Pak Prabowo Subianto adalah tokoh sentral yang perlu sekali tentunya menjadi pertimbangan untuk mendapatkan dukungan? Jadi maksudnya pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo topiknya salah satunya adalah pilkada gitu? Itu maksud pertanyaannya? Saya rasa enggak. Mungkin saya rasa sangat jauh dari itu ya artinya. Enggak, sangat tidak mungkin. Itu kan mengecilkan seorang Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini dua tokoh bangsa. Yang satu adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Dan kalau pertemuan ini akan digelar sebelum Pak Prabowo dilantik, tentunya akan bertemu dengan seorang presiden terpilih. Gitu. Atau kalau sudah dilantik akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Yang dibicarakan tidak mungkin seremeh-temeh terkait dengan pilkada, seremeh-temeh terkait dengan dukungan politik atau hal-hal yang sifatnya teknis. Yang mereka akan bicarakan, saya bisa pastikan lebih terkait dengan masa depan bangsa kita, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, punya daya saing di era ekonomi global yang begitu berat sekarang, dan juga bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana mengentaskan kemiskinan ke depannya. Mereka akan saling bertukar pikiran. Mungkin juga Pak Prabowo akan meminta wejangan dan nasihat tentunya dari Ibu Mega yang lebih senior dan pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya. Dan semua pembicaraan akan terkait dengan hal-hal tersebut. Tapi saya ingin menegaskan ya bahwa pertemuan tadi dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY, dengan Pak JK dan juga itu adalah sebuah sesuatu yang ingin Mas Pram juga tunjukkan ke masyarakat bahwa dalam kontestasi politik banyak perbedaan pilihan politik, semua bisa tetap bersatu, bisa tetap bersilaturahmi tanpa ada sekat-sekat, dan juga Mas Pram juga menunjukkan karakter dia sebagai seorang pemimpin yang mungkin masyarakat belum begitu mengenal. Seorang Pramono Anung karena beliau lebih banyak berada di balik spotlight, di belakang spotlight, tidak mau tampil ke depan karena memang tugasnya selama 10 tahun terakhir sebagai Mensekap. Tapi kalau kita bicara soal elektoral, Mas Pram juga tidak diragukan karena 4 kali beliau terpilih menjadi anggota DPR RI, artinya beliau ketika berkontestasi, beliau orang yang menangan, bukan orang yang kalahan. Dan ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Jadi banyak sisi yang Mas Pram harus perkenalkan kepada masyarakat tentang dirinya. Karena kita harus akui Mas Pram ini tingkat pengenalannya masih di bawah 50% di Jakarta. Berbeda dengan Kang Emil yang tingkat pengenalannya sudah memasuki angka di atas 90-an persen. Artinya masyarakat sudah tahu siapa Ridwan Kamil. Nah, Mas Pram juga harus menunjukkan siapa dia, siapa karakternya, seperti apa beliau akan mengelola pemerintahan daerah ini, Jakarta khususnya ketika beliau menjabat, dan salah satunya beliau menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah akan beliau jamin tetap baik, dan ini akan menguntungkan rakyat Jakarta. Saya ulangi lagi, karena hubungan pusat dan daerah yang buruk itu akan menunda-nunda anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini akan juga menunda-nunda pembangunan yang ditujukan untuk
hal-hal yang progresif bagi sebuah kota, dan ini harus kita hindari. Dan kembali lagi saya sampaikan seperti di segmen pertama tadi, bahwa di 545 pilkada, kalau TV One mau wawancara semua calon kepala daerahnya, tidak mungkin ada satupun yang mengatakan, oh saya akan berseberangan dengan pemerintah pusat. Oke. Bang Dev, mungkin bisa dijabarkan juga ya ketika melihat bahwa upaya yang dilakukan sekuat tenaga oleh dari pihak PDIP tentunya untuk bisa meraup ceruk-ceruk dari pemilih Pak Prabowo Subianto. Bagaimana ini langkah terdekat yang dilakukan dari Ridwan Kamil dan juga Kang Susono atau Mas Susono? Ya, kita nggak harus segera menyikapi atau anggap statement tersebut ya. Kita lebih kepada fokus untuk pengenalan dan juga pemahaman masyarakat terhadap kepemimpinannya Pak Ridwan nanti ini ya, Ridwan Kamil Pak Susono. Itu yang lebih kita utamakan, itu yang lebih terus kita jalankan agar masyarakat itu lebih benar mengenal, mengetahui, memahami, sehingga datang ke TPS itu penuh dengan keyakinan, tidak dengan keraguan, tapi tahu persis bahwa yang saya mau pilih adalah Ridho yang ada Monasnya karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sepanjangnya lah. Karena kan macam-macam programnya yang berkaitan dan berkenaan dengan kehidupan masyarakat DKJ dalam sehari-harinya. Apakah itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah hunian, terus juga masalah kesehatan alam ya, apakah tentang polusi dan segala macam. Itu semua kan sudah kita sampaikan. Terus dan tidak akan berhenti, terus kita akan lakukan sampai dengan hari H pada saat pencoblosan atau pada menjelang masa tenang nantinya. Nah itulah yang terus kita genjot agar masyarakat itu yakin dan juga percaya diri untuk memilih pasangan Ridho ini. Gitu. Mas Adi, ini tinggal beberapa bulan lagi pilkada ini sudah di depan mata, tapi bagaimana ini kita melihat dinamikanya ke depan? Apalagi jika betul nanti pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, seberapa signifikan ini berpengaruh, sekalipun kalau katakan Mas Ciko ini tidak membahas soal pilkada. Kalau ingin dikait-kaitkan soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto, pasti dalam konteks bahwa suasana politiknya harus lebih kondusif ya. Terkait dengan pilkada Jakarta salah satunya, siapapun yang menang nantinya ya, ini adalah soal tanding persahabatan saja. Tak ada lagi huru-hara, tak ada lagi kegaduhan yang kemudian itu bisa berdampak secara signifikan bagi stabilitas politik secara nasional. Itu konteksnya. Karena pertemuan antar tokoh itu tentu untuk meredakan bagaimana tensi persaingan residu Pilpres 2024 itu tidak berlanjut di pilkada. Itu satu ya. Yang kedua saya kira memang besok ini kan sudah mulai pengundian dan penetapan calon ya, bahwa pastinya ke depan semua calon ini akan gaspol. Kalau Pram itu pasti salah satu yang akan terus dilakukan meningkatkan popularitasnya. Karena per hari ini popularitas Pram ini kan tidak sekuat Pak RK. Pengenalannya masih kalah dibanding RK ya kalau kata Mas Ciko. PR terbesarnya meningkatkan popularitas dan plus elektabilitas. Sementara kalau Pak RK ini sudah populer dia. Tinggal bagaimana menerjemahkan orang-orang yang selama ini kenal itu suka dan akan memilih nantinya di TPS. Jadi dalam rentang kurun waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan ke depan apapun masih mungkin sangat terjadi. Dan saya hakul yakin bahwa semua calon ini akan memanfaatkan sekecil apapun peluang kampanye dan komunikasi politik yang akan mereka lakukan. Ketemu tokoh, ketemu figur, ketemu artis, tokoh-tokoh lokal, tokoh Betawi, ulama, habaib, kiai, syekh, para pendeta, dan tokoh-tokoh agama yang dinilai mampu memberikan support moral dan secara politik yang bisa dimaksimalkan sebagai bentuk dukungan politik. Ya, sekali lagi pilkada ini sudah di depan mata, jadi tinggal waktunya sedikit, gaspol ya Mas Adi. Gaspol. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Mas Adi Praetno, Mas Ciko terima kasih, Mas Dev Laksono terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa dengan sejumlah informasi. Kita punya informasi apa Caca? Iya benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi akan hadir informasi mengenai seorang ibu rumah tangga di Pinrang, Sulawesi Selatan yang diamuk warga karena kedapatan mencuri uang mahar. Informasinya akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, seorang pria di Rokan Hilir, Riau tewas dimakan buaya. Korban ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan di sebuah rawa tempat mencari ikan.
Pemirsa, warga daerah Penghulu, Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Babu Salam, Rokan Hilir, Riau, ramai-ramai melumpuhkan seekor buaya 5 meter yang diduga telah memakan korban. Setelah berhasil dilumpuhkan dengan cara disetrum, akhirnya buaya dibawa ke tepi untuk memastikan adanya potongan tubuh korban di dalam perut. Korban ditemukan setelah 1 hari menghilang di lokasi tak jauh dari tempatnya biasa memancing ikan. Tim gabungan Polrestabes Semarang lakukan penggerebekan sebuah tempat judi atau kasino di tempat hiburan Jalan Anjas Moro, Raya Semarang. Dalam penggerebekan ini, polisi amankan sejumlah pemain dan peralatan judi. Pengelola tempat hiburan malam Babyface Semarang yang berada di kawasan perumahan elit di Semarang tidak berkutik setelah polisi lakukan penggerebekan. Penggerebekan dilakukan setelah dilakukannya pengintaian selama beberapa hari. Dari hasil pemantauan, tempat ini beroperasi hingga pagi hari. Polisi amankan belasan orang yang diduga pelaku penjudian, peralatan judi, serta uang tunai puluhan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diamuk warga karena kedapatan mencuri uang mahar jutaan rupiah dalam acara lamaran. Pelaku dipergoki oleh keluarga pemilik rumah saat menyelinap masuk ke dalam kamar. Ibu tersebut mengambil uang mahar jutaan rupiah serta sejumlah amplop berisi uang yang berasal dari tamu undangan. Aksi pencurian tersebut terjadi ketika prosesi lamaran akan dimulai. Modus yang digunakan pelaku adalah pura-pura menjadi tamu undangan. Setelah melihat situasi aman, pelaku lancarkan aksinya masuk ke dalam kamar dan mencuri uang. Menurut warga, pelaku pernah lakukan aksi pencurian serupa dengan mengambil amplop dari tamu undangan di sebuah acara pernikahan di Parepare pada tahun 2021. Aksi pencurian dilakukan pelaku sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Aksi penipuan dengan modus antrian kembali terjadi. Kali ini belasan warga tertipu uang hingga ratusan juta rupiah. Tiga orang wanita muda korban penipuan investasi bodong dengan modus arisan bodong melapor ke Polres Banjar. Ketiganya melaporkan Rizka terduga pelaku penipuan karena berbulan-bulan tidak menepati janjinya. Korban mengaku menyetor sejumlah uang kepada terduga pelaku. Pelaku mengiming-imingi korban dengan membagi keuntungan dana pinjaman modal. Modus penipuan lainnya yang dilakukan terduga pelaku adalah paket sembako lebaran. Korban membayar sejumlah uang untuk mendapatkan paket sembako murah menjelang lebaran. Namun hingga kini semua korban tidak mendapatkan paket sembako murah yang dijanjikan oleh pelaku. Masing-masing korban menyetor uang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Seluruh korban mengaku sudah berupaya untuk menagih, namun terduga pelaku menghindar. Bahkan terduga pelaku dikabarkan kabur ke wilayah Batam. Ya pemirsa, puluhan emak-emak di Mamuju, Sulawesi Barat melapor ke Polresta Mamuju karena namanya dicatut untuk pinjam uang di Koperasi Bina Marta di Desa Kabuloang, Kecamatan Kaluku, Mamuju. Siang tadi, para korban membuat laporan ke Polresta Mamuju, diduga nama mereka dicatut oleh terduga pelaku yang merupakan ketua kelompok koperasi. Total nilai uang pinjaman mencapai 400 juta rupiah. Masing-masing warga dicatut namanya untuk pinjaman uang berkisar 3 hingga 10 juta rupiah. Saat ini warga mengaku kerap ditagih oleh pegawai koperasi. Sementara terduga pelaku diketahui telah kabur.
diamankan, ambil dia. Aksi geng motor yang saling serang di badan jalan dan mencoba masuk ke pemukiman warga di kawasan Flyover Brayan, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial, di mana tim Jatanras Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 3 pelaku beserta senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Video puluhan geng motor konvoy dan melakukan tawuran di kawasan Jalan Layang Brayan, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Tidak hanya konvoy, geng motor juga meringsek masuk ke kawasan pemukiman warga dan menyerang sejumlah remaja yang berada di kawasan tersebut. Tak membutuhkan waktu yang lama, tim Jatanras Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 3 orang pelaku geng motor beserta barang bukti senjata tajam dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk konvoy dan untuk tawuran. Sebelum melakukan tawuran, salah satu geng motor bernama Sparta lakukan janjian bertemu dengan geng motor lainnya di suatu tempat untuk saling adu kuat atau tawuran. Geng motor yang menang akan mengambil sepeda motor lawan. Aksi koboi terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Jengkel tak bisa menyalip seorang pria asal Kendal menembak ban mobil pengendara lainnya. Pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah kabur dari pengejaran polisi. Aksi koboi pelaku penembakan mobil di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah membuat trauma kedua korban. Sementara itu hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan dan senjata api jenis pistol yang ditembakkan ke mobil pengendara lain adalah berjenis Glock 17. Dirancang untuk para profesional dan diperuntukkan keperluan militer dan penegak hukum. Aksi penembakan yang dilakukan koboi di jalur Pantura Demak hingga saat ini masih menyisakan trauma kedua korban. Ahmad Laili Dimiati dan istrinya Amalia Tias Fatarani, warga Semarang, kini dalam kondisi syok sebelum penembakan peluru. Pelaku sempat menodongkan senjata ke korban dan korban Amalia mengaku ketakutan dan menyembunyikan kepalanya saat pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Ya, Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah saat ini masih lakukan pemeriksaan intensif kepada Sunarwan, pemilik senjata api yang juga warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Polisi juga melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Senjata api jenis pistol ditembakkan ke mobil korban adalah jenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional. Pertunjukan atraksi udara pesawat siluman F-35 milik Australia dan tim Jupiter TNI Angkatan Udara memukai pengunjung Bali International Air Show di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dengan benahan 5 kali lipat gaya gravitasi. Hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kru. Berbagai manuver dipertunjukkan, 6 pesawat tim Jupiter pengunjung bertambah antusias saat pesawat siluman super canggih F-35 milik Australia mengudara. Dan juga menampilkan manuver dan kecepatannya di angkasa. Selain menikmati penampilan aerobatik pesawat TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia dan F-35 Australia, pengunjung juga tak melewatkan momen langka berfoto berlatar belakang pesawat atau berfoto bersama para pilot. Sebanyak 16 pesawat ditampilkan dalam pameran ini, termasuk 2 pesawat siluman F-35 milik Angkatan Udara Australia. Pesawat di depannya dengan benahan 5 kali lipat gaya gravitasi. Pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Martins akhirnya berhasil dibebaskan setelah disandera kelompok KKB di Papua. Informasinya sesaat lagi.
Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Martens, akhirnya berhasil dibebaskan setelah disandra kelompok KKB di Papua selama 1,5 tahun terakhir. Upaya pembebasan Philips dilakukan dengan soft approach atau pendekatan lunak. Ya, meski memerlukan waktu hingga 1,5 tahun, pilot asal Selandia Baru akhirnya berhasil dibebaskan. Pembebasan itu dipastikan tim Satuan Tugas Satgas Operasi Damai Kartens gabungan TNI Polri yang mengungkap dalam kurun waktu 1,5 tahun upaya pembebasan Kapten Philips yang berhasil dilakukan dengan mengedepankan pendekatan lunak. Pendekatan dilakukan terhadap sejumlah tokoh agama, gereja adat, dan juga keluarga dekat dari Egyanus Kogoya dan juga pemimpin Papua tersebut. Pemirsa, kini Kapten Philips sudah diterbangkan ke Jakarta Sabtu siang menggunakan pesawat TNI AU pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan akan tiba di Jakarta pada pukul 8 malam. Saat ini di Timika pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kita lihat di belakang kita sudah ada pesawat TNI AU beserta rombongan yang akan mengantar pilot Philip Martin menuju ke Jakarta. Diperkirakan untuk penerbangan nanti akan transit di Makassar terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Diperkirakan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan mendarat di Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Untuk rombongan yang mendampingi, Komandan? Yang mendampingi sangat banyak ya. Tadi kita lihat ada Kaop Damai Karten, kemudian dari Satgas Nanggala, dari Satgas 4 Badan Intelijen Negara, kemudian dari Kogab Wilhan, dan dari Polda Papua. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi tim gabungan TNI Polri yang sukses bebaskan pilot Susi Air Philips Mark Martens selama 1,5 tahun terakhir disandra kelompok KKB Papua. Presiden Jokowi ungkapkan upaya negosiasi panjang TNI Polri dilakukan demi menyelamatkan Philips sangat baik karena dilakukan dengan sabar tanpa tindakan represif. Negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengungkapkan kegembiraannya setelah pilot Selandia Baru Philip Mark Martens yang disandra oleh KKB Papua akhirnya berhasil dibebaskan. Dalam pernyataan resminya kepada awak media, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyampaikan sejumlah lembaga pemerintah Selandia Baru juga telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengamankan pembebasan tersebut selama 1 bulan terakhir. Peters mengapresiasi keberhasilan tim dalam upaya pembebasan ini. Peters juga ungkapkan bahwa keluarga Kapten Philips sudah diberitahu mengenai pembebasan dan menunggu kepulangannya. Very soon to be reunited with his family. Say that it was quite nerve-wracking, holding our nerve and not getting too carried away and not doing anything that might imperil the chances, because there's always a concern of ours that we might not. Lalu bagaimana kepulangan dari Kapten Philips Mark Martens? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kita atau rekan kami Celia yang sudah siap mengabarkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Celia. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa pilot dari maskapai Susi Air yakni Philip Mark Martens ini telah dibebaskan dari sandera yang dilakukan sejak bulan Februari 2023 atau kurang lebih selama 1,5 tahun lamanya disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, pemirsa.
Ini setelah pendekatan atau soft approach yang dilakukan oleh tim Satgas Damai Kartens atau tim gabungan dari TNI Polri, ini akhirnya berhasil dibebaskan. Sementara pemirsa, sejak pagi hari tadi memang kita ketahui bersama setelah dijemput dari Yugura di Kabupaten Nduga pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, kemudian dievakuasi ke Makobrimob Batalion B Timika untuk dilakukan tes kesehatan dan juga tes secara fisik. Dan di sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur kita ketahui bersama bahwa pesawat telah take off dari Bandara Timika menuju ke arah Jakarta dan sementara masih transit di area atau di Bandara Hasanuddin Makassar. Dan informasi yang kami dapatkan di sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, ini pesawat sudah berada di Makassar dan informasinya akan menuju atau take off menuju ke arah Jakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat diperkirakan perjalanan akan selama 1,5 jam lamanya. Dan diperkirakan sekitar pukul 22.30 nantinya akan landing di Halim Perdana Kusuma. Dan informasi yang kami dapatkan nantinya juga akan ada press conference langsung yang akan dilakukan oleh Menko Polhukam bersama juga dengan Panglima dan juga bersama dengan Kapolri nantinya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami masih terus memantau pemirsa dan informasinya. Nantinya press conference akan dilakukan sekitar pukul 21.30 untuk nantinya menyatakan kepada awak media secara langsung pembebasan yang berlangsung hari ini. Sementara demikian, Caca Anissa, kembali ke Anda. Terima kasih, Celia mengabarkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu pemirsa, setelah 1,5 tahun berada dalam tahanan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, pilot asal Selandia Baru Philip Martins akhirnya dibebaskan. KKB menahan Philip sejak Februari 2023 dan beberapa kali merilis video kondisi dari pilot pesawat Susi Air itu. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menyandra pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mertens sejak 7 Februari 2023. KKB juga membakar pesawat yang ia daratkan di lapangan terbang Paro, Kabupaten Dunga, Papua Pegunungan. Komandan KKB Egyanus Kogoya mengancam menembaknya. KKB merilis foto dan video yang menunjukkan kondisi Philip pertama kali pada 14 Februari 2023. Pada 25 Mei 2023, KKB kembali merilis foto dan video kondisi Philip Mertens. Dalam video itu, Philip meminta aparat TNI Polri tidak menggunakan bom dalam proses penyelamatannya. Menurut Philip, cara itu akan berbahaya terhadap keselamatannya. Dari sini, TNI Tentara Negara Indonesia pakai pesawat pemburu dan lepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong, jangan pakai pesawat pemburu, jangan pakai bom. Mereka punya senjata saja, tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar. Jangan begitu. Tolong berhenti. Desember 2023 beredar foto Philip bersama pimpinan KKB Egyanus Kogoya. Februari 2024, pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mertens muncul dalam rekaman video 1 tahun sejak ia diculik oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Video itu berisi pesan yang ditujukan kepada istrinya. Philip mengaku tanggal pembuatan video ini 22 Desember 2023. Hello, it's me. Today is the 22nd of December 2023. I've just met with the Commandant. He's come here. I was able to send a message the other day, and now he's able to take a video, and he'll send it later when he has some internet. But I'm okay. Can you please help to get 1 or 2 Ventolin inhalers so that I have that available just in case I get some asthma? And if possible, can I please get an e-book reader like a Kindle with as many English books as possible? Selama kelompok kriminal bersenjata menyandra Philip, berbagai upaya negosiasi untuk membebaskan Philip dilakukan.
Pendekatan dilakukan terhadap sejumlah tokoh agama, gereja, adat dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya, pemimpin KKB Papua. Setelah memerlukan waktu hingga 1,5 tahun, upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua akhirnya membuahkan hasil. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, di mana polisi berhasil mengungkap kasus penemuan mayat perempuan dalam karung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perempuan naas itu ternyata korban pembunuhan, di mana pelaku sempat kabur ke Jawa Timur. Kasus penemuan mayat perempuan dalam karung di Tasikmalaya, Jawa Barat yang sempat menggemparkan masyarakat akhirnya terungkap. Setelah beberapa hari penyelidikan intensif, Satreskrim Polres Tasikmalaya bersama Polda Jawa Barat menangkap pelaku pembunuhan di wilayah Jawa Timur. Polisi memastikan bahwa perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan dan pelaku bertindak sendirian. Selama beberapa hari pasca penemuan mayat, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan olah tempat kejadian perkara serta penggeledahan di sebuah kios di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Kios tersebut diduga memiliki kaitan dengan korban yang diketahui sempat mengunjungi pasar untuk menagih hutang dari para pedagang. Korban dikenal sebagai pemberi pinjaman uang secara pribadi dengan nasabah dari kalangan pedagang di pasar tersebut. Setelah mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang akhirnya ditangkap di Jawa Timur. Identitas pelaku belum diungkap secara resmi, namun polisi berencana untuk menyampaikannya dalam konferensi pers termasuk motif dibalik pembunuhan ini. Pelaku dari pembunuhan tersebut alhamdulillah sudah kita ungkap dan sudah kita amankan. Jumlah pelaku berapa orang kan? Pelaku kita ketahui hasil daripada petunjuk dan fakta yang ada, pelakunya tunggal. Lokasi di Unden, Cakep Desa, Jembatan. Kasus ini bermula pada Minggu 15 September 2024 lalu ketika mayat perempuan ditemukan terbungkus dalam karung putih di bawah jembatan aliran Sungai Cipanaha, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh sekelompok anak-anak yang sedang mencari ikan di sungai. Saat menemukan karung dengan rambut mencuat, mereka segera melaporkannya kepada warga setempat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Polres Tasikmalaya. Aksi koboi terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Jengkel tak bisa menyalip, seorang pria asal Kendal menembak ban mobil pengendara lain. Pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah kabur dari pengejaran polisi. Aksi koboi pelaku penembakan mobil di Pantura Demak, Jawa Tengah membuat trauma kedua korban. Sementara itu, hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan. Dan senjata api jenis pistol ditembakkan ke mobil pengendara lain adalah jenis Glock 17, dirancang untuk para profesional dan diperuntukkan keperluan militer dan penegak hukum. Aksi penembakan yang dilakukan koboi di jalur Pantura Demak hingga saat ini masih menyisakan trauma dari kedua korban. Ahmad Laili Dimyati dan istrinya Amalia Tias, warga Semarang, kini dalam kondisi syok. Sebelum penembakan peluru, pelaku juga sempat menodongkan senjata ke korban. Dan korban Amalia mengaku takut dan menyembunyikan kepalanya saat pelaku todongkan pistol ke arahnya. Dan informasi ini sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti itu, Agita. Iya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Dan sesaat lagi kita bisa menyaksikan program Kabar Utama. Akhir kata, saya Agita Mahlika. Dan saya Cica Anissa mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.